Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Nasallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Kita lanjutkan baca ha'iyah sampai yang ke-7. Walaysa bimauludin walaysa biwalidin walaysa lahu shibhun ta'ala al-musabbahu wa qad yunkirul jahmiyyu hadha wa indana bimisdaqi ma qulna hadithun musarrahu rawahu jarirun an maqali Muhammadin faqul mithla ma qad qala fi dzaka tanjah. Meskipun Allah Subhanahu wa taala kita yakini sesuai berdasarkan Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi SAW serta ijma'nya para al-atqiya, para ahlu taqwa, imam ahlu sunnah dari generasi sahabat dan seterusnya, bahwa Allah itu akan dilihat dengan mata kepala langsung oleh orang-orang beriman di surga nanti. Tapi laisa bimauludin wa laisa biwalidin, Allah itu laisa bimaulud, bukan dilahirkan, wa laisa biwalid, bukan pula melahirkan. Allah itu bukan anak yang dilahirkan, wa laisa biwalid, bukan bapak yang punya anak. Walaysa lahu shibhun, dan tidak ada shibhun di sini nakirah fi siyakin nafi, dalam usul fikih tufidul umum, ya, dan tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah Ta'ala. Maha tinggi Allah, maha suci Allah, al-musabbahu, maha suci Allah, maha tinggi Allah, al-musabbahu, yang disucikan dari anak ataupun dari dilahirkan ataupun melahirkan ataupun memiliki sesuatu yang sama dan serupa dengannya. Ya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu ada sifat tsubutiyah, sifat yang lafadznya itu menetapkan sifat Allah, ayat-ayat yang lafadznya menetapkan sifat Allah. Ya, Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, Allah Maliki Yaumiddin, ya, Allah Rabbul Alamin. Allah itu Allah, ini sifat subutiyah, menetapkan. Ya. Dan ada sifat manfiyah, ayat-ayat ataupun hadis yang memberitahukan kepada kita sifat-sifat yang dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan asalnya sifat-sifat Allah yang banyak itu di dalam ayat-ayat Al-Qur'an ataupun hadis Nabi, itu yang pertama tadi, sifat yang ditetapkan. Karena semakin banyak sifat yang ditetapkan, maka semakin sempurna, semakin maha sempurna. Sedangkan sifat-sifat yang dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala sedikit. Ya. Di sini disinggung ada sifat yang dinafikan secara khusus. Lam yalid wa lam yulad, laisa bimaulud wa laisa biwalid. Secara khusus dinafikan dari Allah sifat dilahirkan atau melahirkan. Allah tidak dilahirkan, Allah tidak melahirkan. Allah bukan anak, Allah bukan bapak. Dan ada sifat manfiyah, sifat yang dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala secara umum. Secara umum.
tidak disebutkan perkara khususnya. Di sini disebutkan oleh penulis walaisa lahu syibhun. Ya, dan tidak ada suatu pun yang sama dengan Allah. Ya, ini umum. Ya. Dan sifat-sifat manfiyah, sifat-sifat yang dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberitakan dalam Al-Qur'an ataupun hadis Nabi, itu untuk menunjukkan kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar sifat yang dinafikan. Kalau sekedar sifat yang dinafikan tapi tidak menunjukkan kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi. Ya, makanya nggak ada dalam Al-Quran atau hadis Nabi Allah tidak di depan, tidak di belakang, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di dalam, tidak menyatu dengan makhluk, tidak pula terpisah dari makhluk, tidak di dalam, tidak di luar, tidak ada. Ya, sifat dinafikan, ya, tapi tidak menunjukkan kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala, itu tidak ada. Yang kedua, sifat yang dinafikan dari Allah SWT yang diberitakan dalam Al-Quran dan Sunnah itu untuk membantah tuduhan, untuk membantah tuduhan lancang dari sebagian makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahlul Kitab menuduh Allah memiliki anak. Orang-orang musyrik jahiliyah menuduh Allah memiliki anak. Orang Yahudi menuduh Uzair anak Allah. Orang Nasrani menuduh Isa anak Allah. Orang musyrik Mekah nggak mau kalah. Mereka menuduh malaikat-malaikat itu anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala, nggak mau kalah mereka. Maka Allah bantah, lam yalid wa lam yulad. Sangat ajaib. Surat Al-Ikhlas itu turun di Makkah. Turun di Makkah. Bukan perdebatan Nabi SAW dengan ahlul kitab, bukan. Tapi di awal-awal kenabian beliau SAW ketika berdebat dengan orang-orang musyrik Makkah, ketika mereka berkata kepada Nabi, ya Muhammad, insib lana rabbaka. Muhammad, coba kamu sebutkan garis keturunan, garis nasab Tuhanmu itu. Ini bukan perdebatan dengan, padahal antum tanya, qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad. Ini berbicara dengan ahlul kitab, kan? Gambaran kita, Nabi berbicara dengan ahlul kitab, menyampaikan surat Al-Ikhlas. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Maka turun surat itu Al-Ikhlas. Dan surat Al-Ikhlas itu sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah SWT. Buktinya dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Nabi mengutus pasukan perang dipimpin oleh seorang sahabat yang ditunjuk oleh Nabi. Ketika pulang, pasukan perang ini tadi mengadu kepada Nabi. Nabi, panglima kami ini setiap kali mengimami sholat, dia selalu menutup bacaan suratnya dalam sholat itu dengan qul huwallahu ahad. Maka Nabi katakan kepada pasukan perang itu, selalu lima fa'al tadi. Kalian tanya dong dia, kenapa dia melakukan begitu? Maka ketika panglima itu ditanya, di hadapan Nabi mengatakan apa? Panglima itu, Ani uhibbuha ya Rasulullah, li'anha sifatir rahman. Li'anha min sifati rahman. Aku mencintai surat Al-Ikhlas itu ya Rasul, karena itu sifat Allah. Sifat Allah. Ya. Jadi sifat Allah itu ada yang musbatah, qul huwallahu Allahu ahad, musbatah, Allah Maha Esa. Allahus Samad, Allah As-Samad. Ya.
yang tidak membutuhkan kepada apapun dan siapapun, bahkan selainnya selalu butuh dan tidak bisa lepas dari butuh kepadanya. Samad, ini sifat musbatah. Lam yalid walam yulad, sifat manfiyah, dinafikan dari Allah. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, pakai sifat tidak. Ada sifat ya, ada sifat tidak. Ya, dan disebut oleh sahabat itu sifatur rahman, sifatur rahman, disetujui oleh Rasulullah SAW. Bahkan dikabarkan Allah mencintai kamu karena kamu mencintai surat itu. Ya. Jadi untuk membantah tuduhan lancang makhluknya, karena tuduhan lancang itu, ya. Atau kalau bukan untuk membantah tuduhan, ya contoh lagi, membantah tuduhan ketika Bani Israel mengatakan yadullahi maghlulah, ya, ghullat aydihim walu'inu bal yadahu mabsutatani, ya, yunfiku kaifa yasha, ya, menuduh tangan Allah terbelenggu, menuduh tangan Allah terbelenggu. Ya. Mereka juga menuduh Allah Subhanahu wa taala kelelahan. Allah menciptakan langit, bumi dan seisinya dalam 6 hari. Ya, kemudian hari yang ke-7 Allah istirahat, katanya. Oh, istirahat. Ya. Maka Allah bantah, wa ma massana min lughub. Surat Qaf, wa ma massana min lughub. Untuk menjawab tuduhan lancang mereka, pakai sifat manfiyah, dan kami tidak tersentuh oleh kelelahan sedikit pun. Kayak kata tidak. Ya, Allah tidak ini, Allah tidak ini, Allah tidak ini. Ya, jadi sedikit dalam Al-Qur'an atau hadis Nabi itu, ya, sifat yang pakai kata tidak, Allah tidak demikian, Allah tidak demikian, sedikit. Kamu punya tujuan untuk menunjukkan kemahasempurnaan Allah, membantah tuduhan lancang, atau lidaf'i tawahumin naqs. Yang ketiga, untuk menampik prasangka bahwa Allah tidak sempurna. Untuk menampik prasangka bahwa Allah tidak sempurna. Kata tidak. Nabi SAW ketika bercerita tentang Dajjal, kata Nabi SAW, ya, innahu a'war ainu yumna. Dajjal itu, ya, mata kanannya picek, ya, buta, mata kanannya buta, cacat. Ya. Wa innallaha laisa bi'awar, dan Allah itu tidak cacat matanya, tidak buta matanya. Ya. Jadi ini Nabi SAW sebutkan bukan untuk membantah tuduhan. Nggak ada orang nuduh mata Allah apa? Buta, ya. Waliyadzubillah. Itu orang-orang jahiliyah ketika niyahah saja itu, ya. Orang jahiliyah itu kalau tinggal mati sama orang yang dicintainya itu nuduh Allah seenaknya ya. Ya. Ya Allah, apa engkau buta? Waduh, saya sampai sengsara seperti ini. Ya, orang jahiliyah itu, waliyadzubillah. Ya, dalam sejarah nggak ada cerita itu, ya, menuduh Allah itu buta. Tapi kenapa Nabi mengatakan wa innallaha laisa bi'awar, dan sesungguhnya Allah itu tidak buta, mata Allah tidak buta, untuk menepis prasangka apa? Prasangka ketidaksempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Meskipun Allah Subhanahu wa taala itu akan dilihat oleh orang-orang beriman di surga nanti, semoga kita termasuk mereka, tapi Allah itu tidak ada satupun yang sama serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ya. Jadi ketika Nabi SAW memberitahukan kepada kita, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar lailatal badr la tudamuna fi ru'yatihi, ya,
Kalian benar-benar akan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala kalian. Seperti kalian melihat rembulan di malam purnama, laisa dunaha sahab, tidak ada awan yang menutupinya. Kalian ya tidak terhalangi sedikit pun dari melihatnya, atau kalian tidak berdesak-desakan dalam melihatnya. Itu bukan menyerupakan Allah dengan bulan purnama. Laisa lahu syibhun. Tidak ada yang sama, sesuatu pun yang sama dengan Allah. Laisa kamitslihi syai', walam yakun lahu kufuwan ahad. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Di surat Al-Ikhlas itu sifatur Rahman, di situ ada sifat subutiyah, ada sifat menetapkan, dan ada sifat yang dinafikan. Ya, lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang sekufu dengan Allah. Apa sekufu? Sekufu apa sekufu? Sekufu, ya, sepadan, ya, sepadan dengan Allah nggak ada. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul. Tidak ada sesuatu pun yang sama dalam surat Asy-Syura. Ya, hal ta'lamu lahu samiyya, ya, pertanyaan, ya, tapi pengingkaran, ya, tidak ada, ya, sesuatu pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Walillahil matsalul a'la. Waqad yungkirul Jahmi hadza, dan Jahmi, seorang ahlul bid'ah dulu itu, semua ahlul bid'ah disebut Jahmiyah dulu itu. Ya, karena semua bid'ah dipeluk oleh Jahmi, ya kan, oleh Jahm bin Safwan. Semua bid'ah tadi diborong sama Jahm bin Safwan. Ya. Waqad yungkirul Jahmi, seorang pengikut Jahm bin Safwan benar-benar mengingkari hal ini, mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa taala akan dilihat oleh orang-orang beriman di surga nanti dengan mata kepala mereka. Wa indana bimisdaqi maqulna, dan kami, di sisi kami, ya, bimisdaqi maqulna, pembenaran akan apa yang menjadi akidah kami, bahwa Allah itu akan dilihat oleh orang-orang beriman di akhirat nanti dengan mata kepalanya. Orang beriman, haditsun musarrihu, ya, haditsun musarrahu atau haditsun musarrihu, ya. Dalil kami adalah hadis musarrihu, yang tegas-tegas, ya, menerangkan hal itu. Au musarrahu, yang ditegaskan kesahihannya. Rawahu Jarir, diriwayatkan oleh Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Jarir bin Abdullah Al-Bajali an maqali Muhammadin, ya, dari maqalnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari sabda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa lafadznya? Kunna julusan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam Lailatul Qamar, Lailatul Badr. Kami sedang bermajelis dengan Nabi di malam purnama. Ya, di malam purnama. Ya. Jadi Nabi SAW ya ada sekolah alamnya juga, ya. Iya, di malam purnama kami sedang bermajelis dengan Nabi di malam purnama. Wah, jadi rindu ya Pak Irsan, ya. Malam purnama kita kapan ini? Ya. Sekolah alam ini, ya. Ya. Faqala, maka Nabi berkata, innakum satarawna rabbakum. Ya. Sungguh kalian akan melihat Rabb kalian dengan mata kepala kalian. Kama tarawunal qamar Lailatul Badr. Seperti kalian melihat rembulan di malam purnama. Hal tudamuna fi ru'yati, apakah kalian terhalang dari melihatnya? Ya, tidak. Ya, itu hadis. Ya, hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim, jelas sekali. Ya, ingat sumber akidah kita, sumber amaliyah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Al-Quran, Sunnah, dan ijma', dan pemahamannya para ulama al-adqiyah tadi, ya, di baris yang ketiga tadi sudah diterangkan. Fakul, maka kamu sebagai seorang sunni ahlu sunnah, ya, berakidahlah mithla maqal fidaka, seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW. Akidahmu harusnya seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW. Fidaka, dalam perkara ini dan dalam semua perkara.
tanjahu, niscaya kamu akan selamat. Niscaya kamu akan selamat. Ya, berikutnya nomor 10. Waqad yunkirul jahmiyu aidan yaminahu wa kilta yadayhi bil fawadili tanfahu wa qul yanzilul jabbaru fi kulli laylatin bila kaifin jallal wahidul mutamaddahu ila tabaqid dunya yamunnu bi fadlihi fatufraju abwabus samai wa tuftahu yaqulu ala mustaghfirun yalqa ghafiran wa mustamnihun khairan wa rizqan fayumnahu rawadaka qaumun la yuraddu hadithuhum ala khaba qaumun kadzabuhum wa qubbihu. Ya, nomor 10 ya. Waqad yunkirul Jahmi, dan seorang pengikut Jahm bin Safwan juga telah mengingkari ahlul bid'ah, dan ahlul bid'ah juga mengingkari yaminahu, kanannya Allah Subhanahu wa taala. Ini tangan kanan Allah Subhanahu wa taala atau kanannya Allah Subhanahu wa taala, ada dua-duanya. Dalam ayat dalam Al-Qur'an disebut tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa ma qadarullah haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminihi Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Surat apa itu? Surat apa itu? Az-Zumar atau surat apa? Ya. Orang-orang musyrik itu kenapa mereka berbuat kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ma qadarullah haqqa qadri, karena mereka tidak menghargai Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar pemuliaan. Mereka enggak memuliakan Allah dengan sebenar-benar pemuliaan. Mereka meremehkan Allah, merendahkan Allah. Ya. Wal ardu, padahal wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, padahal di hari kiamat nanti bumi seluruhnya dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Was samawati matwiyatun bi yaminihi dan langit-langit seluruhnya dilipat dengan tangan Allah Subhanahu wa, dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala amma yusyrikun. Maha suci Allah dari segala kesyirikan mereka. Dalam Al-Quran disebut tangan kanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Nabi SAW, dalam Sahih Muslim, ya, wakilta yadaihi yamin, wakilta yadaihi yamin, dan kedua tangan Allah kanan, kedua tangan Allah kanan. Di sini disebutkan wakilta yadaihi bil fawadili tanfahu. Ma makna kedua tangan Allah kanan? Disebutkan tafsirnya di sini. Wakilta yadaihi, dan kedua tangan Allah bil fawadili tanfahu, ay tunfiqu. Ya, berinfak dengan al fawadil, dengan banyak sekali kebaikan. Bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Kedua tangan Allah itu terbentang lebar, yunfiqu kaifa yasha, berinfak, memberi kebaikan sekehendak dia. Nah, ini makna wakilta yadaihi yamin. Yani wakilta yadaihi bil fawadili tanfahu wa tunfiqu. Ya, tamnahu. Ya, kedua tangan Allah bil fawadili, dengan kebaikan-kebaikan itu tamnahu, memberi. Ya, memberi, berinfak, memberi kebaikan-kebaikan. Ya. Sebentar, anak saya nelpon, ini anak saya. Ya, umiknya yang di bawah itu anaknya nelpon, diangkat teleponnya dari pondok, nelpon. Taib. Fanya. Orang ahlul bid'ah Jahmiyah ini penting, bahwa di kalangan para salaf, di kalangan para ulama terdahulu, tahun 316 Hijriah beliau wafat. Di tahun-tahun itu, kalau ada yang mengatakan Quran makhluk, maka dia disebut Jahmiyah.
Ada yang mengatakan apa tadi? Ya, Al-Quran gak usah dikatakan makhluk atau bukan makhluk, disebut Jahmiyah. Yang mengatakan bacaan Quranmu makhluk disebut Jahmiyah. Kemudian yang lagi yang mengatakan Allah tidak akan dilihat oleh orang-orang beriman di surga nanti disebut Jahmiyah. Kemudian yang mengingkari Allah memiliki dua tangan dan Allah memiliki tangan kanan disebut Jahmiyah. Sebut Jahmiyah. Nah, sekarang bermutasi, nama Jahmiyah ini bermutasi, banyak bermutasi ya. Ahlul bid'ah banyak. Ya. Mereka semuanya mengambil dari Jahmiyah itu. Ya, mengambil dari Jahmiyah. Ya. Di Al-Qur'an sifat tangan Allah Subhanahu wa taala itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberitakan kepada kita dengan berbagai berita, dengan berbagai kalimat. Dengan tangan, dengan dua tangan. Ketika Allah mengingkari iblis yang menolak sujud kepada Adam, apa firman Allah? Qala ya iblis wa manaka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Iblis, apa yang menghalangi kamu untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Dua tangan. Ya. Tidak masalah. Dan kadang tadi disebutkan sifat tangan. Disebutkan sifat tangan, menggenggam. Wal ardu jami'an qabdatuhu. Ya. Wal ardu jami'an qabdatuhu. Menggenggam. Ya. Nabi SAW memberitakan tangan Allah memiliki jari. Memiliki jari. Antum sering baca doa itu kan? Apa? Hah? Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Kenapa? Nabi ditanya dalam riwayat Tirmidzi, ditanya Nabi, "Atakhafu alaina ya Rasulullah?" Engkau khawatir akan kami wahai Rasul? Kamu mengkhawatirkan kami wahai Rasul? Kata beliau apa? Inna quluba bani Adam baina asbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa syaa. Hati manusia itu berada di antara dua jari dari jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan membolak-balikkan sekehendak Dia. Ada seorang pendeta, ada seorang Yahudi datang kepada Nabi SAW, mengatakan dia mendapati di dalam Alkitabnya, ya, bahwa apa? Inal ard ala isbi, ya, wal jibal ala isbi, wasyajar ala isbi, dan seterusnya itu, ya. Dia katakan, Abul Qasim, kami mendapati dalam kitab itu, ya, bumi di satu jari, gunung-gunung di satu jari, pepohonan di satu jari. Hadis Ibnu Mas'ud. Dan Nabi hanya tertawa. Nabi tertawa, kemudian Nabi membaca ayat itu, wa ma qadarullah haqqa qadrihi. Mereka itu tahu itu, ya, betapa maha sempurna, maha kuasanya Allah SWT, tapi mereka masih berbuat kesyirikan, nuduh Allah dengan tuduhan-tuduhan buruk, tidak menghargai Allah mereka itu, tidak memuliakan Allah mereka itu. Tangan Allah ada jarinya, di jari-jarinya. Nah, sifat ketika disebutkan sifat-sifat rincinya itu tidak bisa dikatakan majas. Tidak bisa dikatakan apa? Majas. Majas itu artinya bukan beneran, bukan beneran, hanya sekedar kiasan. Tidak bisa dikatakan kiasan. Dalam bahasa Arab kaidah itu seperti itu. Sifat kalau disebutkan sifat-sifatnya lebih rinci, maka itu menolak majas. Sepakat itu ahli bahasa Arab.
Ya. Ketika kita tahu Allah memiliki ya kedua tangan, dan Allah beritahukan bahwa kedua tangannya itu terbentang lebar, berinfak sekehendak Allah Subhanahu wa taala, maka kita perbanyak berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, perbanyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta semuanya, termasuk perkara dunia. Termasuk perkara dunia, perkara makan diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Sudah sering saya ingatkan. Ya, ya benar. Ya, berdoa minta kepada Allah urusan akhirat terus ya benar, tapi urusan dunia juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum pernah minta makan kepada Allah? Pernah minta makan kepada Allah belum? Allah nyuruh antum minta makan kepada Allah. Ya, ya ibnu Adam, kullukum ja'i illa man atamtu fastat'imuni atimkum. Wahai anak manusia, kalian semua itu kelaparan kecuali yang aku kasih makan. Fastat'imuni, maka mintalah kalian makan kepadaku, aku kasih makan kalian. Disuruh minta makan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qul yanzilul jabbar. Nah, ini kaitannya bagus sekali ini. Susunannya apa namanya? Bagus sekali. Setelah memberitahukan akidah Ahlussunnah bahwasanya Allah memiliki dua tangan, dan kedua tangannya itu yamin, kanan, yakni memberikan, berinfak, memberikan banyak sekali kebaikan. Maknanya kita disuruh banyak-banyak berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diterangkan, ya, di antara waktu mustajab untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala itu kapan? Sepertiga akhir malam, di waktu sahur. Ya, di waktu sahur sebelum subuh. Ya. Nah, itu ada kaitannya dengan akidah. Ya, ada kaitannya dengan akidah, yaitu apa? Akidah wa qul yanzilul jabbaru fi kulli lailah, nomor 11. Dan katakan, yanzilul jabbar. Allah Subhanahu wa taala Al-Jabbar, yang maha perkasa, yanzilu, turun fi kulli lailatin, di setiap malam. Allah Subhanahu wa taala turun di setiap malam. Bila kaifin, ya, katakan itu tanpa kamu menceritakan tata caranya, tanpa kamu menanyakan tata caranya. Allah turun di setiap malam. Gak usah ditanyakan caranya gimana. Malamnya ya Temanggung sama malamnya Texas kan beda. Ya, gak usah ditanyakan. Bila kaifin itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Sebagian ulama salaf mengajari, memudahkan untuk memahami, mengajarkan, memudahkan untuk memahami, ya. Itu seperti Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki kepada seluruh makhluk. Semua makhluk dikasih rezeki dalam waktu yang sama. Dalam waktu yang sama. Ya. Dan juga seperti Allah mengadili seluruh makhluk di hari kiamat nanti. Allah mengadili seluruh makhluk dalam satu waktu. Ya, tak usah ditanyakan tata caranya gimana. Bila kaifin, kamu katakan saja, kamu yakini saja sebagai akidahmu, Allah Subhanahu wa taala turun di setiap malam. Bila kaifin, tidak usah kamu
Tetapkan, kamu gambarkan tata caranya, oh caranya begini, atau kamu tanyakan tata caranya, tidak usah. Kata Imam Malik, al-istiwa ma'lum, al-istiwa ghairu majhul, wal kaif majhul, wal iman bihi wajib, wassual anhu bid'ah. Ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah katakan ini diterapkan dalam semua sifat Allah. Jawaban Imam Malik ini ketika ditanya bagaimana caranya Allah bersemayam di atas singgasananya, di atas arsy, ya. Makna bersemayam di atas singgasananya itu sudah diketahui, tapi tata caranya nggak diketahui. Mengimaninya wajib, mempertanyakan itu bid'ah. Tidak usah ditanyakan. Kenapa? Malaikat nggak nanya, Nabi nggak nanya. Ketika mendapatkan ayat-ayat itu, Nabi nggak nanya tata caranya gimana. Para sahabat juga nggak pernah nanya. Mereka tahu maknanya dan mereka nggak menanyakannya. Jallal wahidul mutamaddihu, Jallal wahidul mutamaddahu. Al-wahid nama Allah Subhanahu wa taala, al-wahid. Ya, wa huwal wahidul qahhar. Al-wahid. Ya, yang Maha Esa. Ya, wa huwa ahad wa huwal wahid. Allah itu Maha Esa. Ya. Al-mutamaddah. Ya, al-mahmud. Ya. Al-mutamaddah, yang Maha terpuji, yang Maha Esa, yang Maha terpuji. Jalla, ya, telah mulia Allah yang Maha Esa lagi Maha terpuji. Ya. Jadi nggak perlu kamu tanyakan tata caranya bagaimana, atau kamu ceritakan tata caranya bagaimana. Mutaslia, tolong diangkat telepon, anaknya nelpon dari pondok. Yang Mutaslia di bawah itu, anaknya nelpon. Ya, jazakumullah khairan. Afwan ya. Ini dari pondok itu kalau nelponnya sepekan sekali kok nggak diangkat-angkat itu kan kecewa. Ila tabaqid dunya, ila tabaqid dunya jar majrur muta'alliq bi yanzilu, dan yakini sebagai akidah serta katakan dengan jelas fasih, ya, Allah Al-Jabbar yanzilu, turun fi kulli lailatin, di setiap malam, ila tabaqid dunya, ke langit dunia, ya, yamunnu bi fadlihi, dengan kemahamurahannya, yamunnu, dia memberi karunia, fatufraju abwabus sama, sehingga terbukalah pintu-pintu langit, watuftahu, sama terbuka. Yaqulu, Allah berfirman, ala mustaghfirun yalqa ghafiran, adakah yang meminta ampunan, yalqa ghafiran, maka dia akan mendapati Allah Subhanahu wa taala itu Al-Ghafir, Maha mengampuni. Wa mustamnihun, dan adakah yang meminta khairan, kebaikan, warizkon, dan rizki, fayumnahu, maka dia akan diberi. Ini faedah, ya, ini faedah. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala kita yakini memiliki dua tangan, ya, sebagaimana diberitakan dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi. Wa qilta yadaihi yamin,
dan kedua tangannya itu ya kanan, ya dengan berlimpah kebaikan dia memberi, maka kewajiban kita selain mengimaninya adalah senantiasa berdoa memohon kepadanya, ya, memohon kepadanya. Maka dibawakan di sini hadis, ya, Allah Subhanahu wa taala mengumumkan, siapa yang meminta ampunan kepadaku, maka dia akan menjumpai Allah itu Ghafir, Allah itu Maha Pengampun. Siapa yang meminta kebaikan atau rizki, maka dia akan diberi. Siapa yang berdoa, maka akan dikabulkan. Ya. Dan di situ ada nilai akidah, ada pelajaran akidah, yaitu Allah turun, ya, di setiap sepertiga akhir, di setiap malam ke langit dunia. Kemudian Allah berfirman dengan tadi yang sudah kita baca, rawadaka qaumun la yuraddu hadithuhum, yang meriwayatkan hadis Allah turun ke langit dunia di setiap sepertiga akhir, di setiap malam, itu adalah qaumun, adalah banyak orang la yuraddu hadithuhum, yang hadis mereka tidak ditolak. Ini hadis mutawatir namanya, ya, hadis mutawatir yang tidak bisa ditolak, ya, diriwayatkan oleh belasan sahabat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Para perawi-perawinya adalah para perawi-perawi yang thiqat, yang terpercaya, yang soleh, sehingga tidak tertolak hadisnya. Hadisnya tidak tertolak, ya. La yuraddu hadithum ala khaba qaumun kadzabuhum wa qubbihu. Kata Al-Imam Abu Bakar, ala khaba ay khasira, ya, betapa ruginya qaumun, orang yang Jahmiyah, ahlul bid'ah, kadzabuhum wa qubbihu, betapa rugi dan apa rusaknya mereka, kotornya mereka. Kadzabuhum, ya, orang yang menuduh dusta, ya, para sahabat, para perawi, para ulama hadis yang meriwayatkan hadis nuzul, hadis turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia, ya, di sepertiga di setiap malamnya, ya. Rugi dia. Kenapa rugi? Karena dia nggak akan mempercayai adanya keutamaan berdoa di waktu tersebut, ya kan? Iya. Tapi uniknya bid'ah itu selalu begitu, ya. Dia mengingkari Allah turun ke langit dunia di sepertiga di setiap malamnya, dia ingkari, ya. Tapi dia katakan besok kalau istikharah salat hajah itu pas waktu sahur itu loh, menjelang subuh sepertiga malam terakhir itu mustajab, itu waktu yang mustajab, ya. Padahal dalil mustajabnya doa di sepertiga akhir di setiap malam itu adalah satu paket dengan apa tadi? Dalil Allah turun ke langit dunia itu loh. Ya memang begitu. Ya, merayakan apa? Isra Mi'raj, Allah apa namanya, Nabi naik ke Sidratul Muntaha, ke langit ketujuh, ke Sidratul Muntaha, ya, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, menerima perintah salat yang 5, ya. Tapi mengingkari Allah ada di atas seluruh makhluk, ya. Katanya Allah ada di mana-mana. Gimana? Terus Nabi ngapain naik ke atas sana kalau Allah ada di mana-mana? Ya, Nabi ngapain naik ke sana kalau Allah ada di mana-mana? Iya. Juga ini, ya, tadi juga, ya, mengingkari kalau Allah itu, ya, maha berfirman dengan suara dan lafaz yang didengar oleh siapa yang Allah kehendaki untuk mendengarkan firman-Nya, ya, dengan lafaz dan makna,
diingkari, tapi mereka labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Gimana maksudnya? Gitu juga di sini, ya. Kalau mau sholat hajat itu sebelum subuh itu sepertiga akhir itu mustajab, tapi mengingkari, ya, Allah turun ke langit dunia, ya, di sepertiga akhir di setiap malamnya. Padahal itu satu paket semua itu. Karena dasar berkeyakinan mereka, dasar beragama dan berakidah mereka kebingungan, bukan Al-Quran, Sunnah dan ijma'nya para ulama, bukan, kebingungan dasarnya, ya, kebingungan. Tadi kan bingung, kalau Allah turun di sepertiga malam yang terakhir, sepertiga malam akhir yang mana itu, malamnya mana itu, malamnya mana, bingung dia, ya. Kaumun bingung gitu ya, kaum yang bingung gitu, ya. Akidahnya dibangun di atas kebingungan dia sendiri, ya. Yang berikutnya, ya. Jadi rugi kaum yang orang yang menuduh dusta para perawi, para sahabat dan para perawi hadis turunnya Allah, ya, ke langit dunia di setiap malamnya itu, di sepertiga akhir di setiap malam itu, ya, itu kaum yang rugi, ya. Faqubbihu, dan mereka itu bukan hanya rugi, ya, tapi mereka itu adalah kaum yang majruhun, ya, mereka adalah kaum yang cacat, ya, cacat agama mereka itu. Kaum yang cacat agama, mereka ahlul bidah, ya. Disebut Jahmiyah zaman dulu, ya. Kalau sekarang malah disebut intelek, ya, intelek itu, ya, dia bisa mikir itu malamnya mana itu, wah, intelek itu, ya. Ayat 15. Wa qul inna khairan nasi ba'da Muhammadin wazirahu kidman thumma Uthmanul arjahu wa rabi'uhum khairul bariyati ba'dahum Aliyun haliful khairi bil khairi munjihu wa innahum warrahtu la raiba fihimu ala nujubil firdausi fil khuldi tasrahu Sa'idun wa Sa'dun wa ibnu Aufin wa Talhatun wa Amiru Fihrin wa Zubairul mumaddahu wa qul khaira qawlin fis sahabati kullihim wa la taqta'anan ta'ibu wa tajrahu wa qad nataqal wahyul mubinu bi fadlihim wa fil fathi ayun fil sahabati tamdahu. Ya, ini dari nomor 15 sampai 20 ini menerangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, tentang sahabat Nabi, sikap dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah terhadap para sahabat Nabi. Wah, ini perkara mendasar sekali, ya. Karena sahabat itu di sisi Ahlussunnah wal Jamaah, seluruh sahabat Nabi SAW, baik dari Ahlul Bait, Khulafaur Rasyidin, ataupun para khulafa, ataupun semua yang sahabat, yang junior ataupun yang kibar, sigor ataupun yang kibar, ya, yang senior ataupun yang dulu, semua sahabat itu humul jamaah. Mereka itulah al-jamaah yang disebut oleh Nabi SAW. Ya, sataftariqu ummati ala 73 firqah kullu finnar illa wahidah wa hiyal jamaah. Al-jamaah itu sahabat, sebagaimana ditegaskan oleh Imam Ahmad di Ushul Sunnah, ya. Mereka itu adalah al-mu'minun yang disebut-sebut dalam Al-Quran itu. Siapa yang menyelisih jalan mereka, maka diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesesatan di dunia dan neraka di akhirat. Yang disebut dengan sabilul mu'minin, itu sabilul mu'minin, sabilul sahabah. Mereka itulah, ya, as-shadiqin yang kita diperintahkan untuk beragama bersama mereka. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, itu diperintahkan untuk bersama. Shadiqun siapa? Muhammadun wa ashabu. Muhammad dan para sahabatnya. Ya. Jadi para sahabat ini
semuanya, baik dari ahlul bait ataupun bukan ahlul bait, dari khulafaur rasyidin yang 4 ataupun yang selainnya, sahabat yang 10 mubasysyaruna bil jannah yang diberitakan surga, ataupun ya selainnya, ahlul badr, muhajirin, ansor, ahlu badr, ahlu uhud, dan semuanya, baik yang kibar maupun yang sighar, yang senior maupun yang junior, bahkan yang baru lahir. Ketika Nabi SAW di akhir hayat beliau pun, semuanya itu mereka lah ya berada di taj fi ru'usi ahli sunnah wal jamaah, itu mahkota di kepalanya ahli sunnah wal jamaah ya. Dan mereka adalah apa? Hamalatus syariah ya, naqalatul wal akhbar. Mereka adalah para pengusung syariat sampai kepada kita. Mereka adalah para penukil ya, pentransfer wahyu dan hadis-hadis Nabi SAW sampai kepada kita. Itu bisa bayangkan kalau kemudian para sahabat itu dikafirkan, kecuali hanya beberapa gelintir orang saja, berapa banyak syariat akan hilang, bahkan berapa wahyu yang akan ditolak, berapa hadis yang akan ditolak ya. Hancur agama ini ya. Waqul, dan katakan wahai ahli sunnah, katakan, yakni yakini sebagai akidah, inna khairan nas, sesungguhnya manusia terbaik, ba'da Muhammadin, sesudah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Ahlu sunnah itu rajin selawatan loh. Antum ini gimana sih, disebut Muhammad itu selawat ya. Ya, al-baqir man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang pelit itu ya, disebut nama aku dia enggak selawat ya. Sebaik-baik manusia sesudah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wazirahu ya, kedua wazir beliau. Wazir itu menteri kalau bahasa kita ya. Kedua menteri beliau, kidman, yang mula-mula ya, yaitu siapa? Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma ya. Manusia terbaik sesudah Muhammad SAW itu Abu Bakar dan Umar ya, kedua khalifah beliau yang mula-mula. Tsumma Utsmanul Arjahu, kemudian Utsman Al-Arjahu. Ini menurut pendapat yang rajih di sisi ahlu sunnah wal jamaah, karena dulu awal-awal itu seperti disebutkan oleh Syekhul Islam di Al-Wasithiyah, di Aqidah Wasithiyah, sudah kita baca ya. Dulu di kalangan sahabat akhir-akhir itu terjadi perbedaan, mana yang lebih utama, mana yang lebih mulia, mana yang lebih utama, mana yang lebih afdol. Ali dengan Utsman, mana yang lebih afdol? Ada yang menyebut Ali yang lebih afdal dari Utsman ya, ada yang menyebut Utsman lebih afdal dari Ali. Mayoritas sahabat menyebut Utsman lebih afdal dari Ali. Itu awalnya dulu begitu, terjadi perbedaan pendapat. Namun kemudian mereka sepakat ya, kemudian mereka dalam sejarah kemudian sepakat, tercatat kesepakatan bahwa keutamaan 4 khalifah itu ya sesuai dengan urutan kekhalifahan mereka. Maka di sini dikatakan tsumma Utsman al-Arjahu, kemudian Utsman ibn Affan al-Arjahu, menurut pendapat yang paling rajih. Ya, menurut pendapat yang paling rajih. Ya. Yang zaman itu yang mengatakan Ali lebih afdal dari Utsman tidak divonis bid'ah, enggak. Tidak divonis bid'ah. Hanya keliru saja. Tapi yang mengatakan Ali lebih afdal dari Abu Bakar, Umar dan Utsman, maka divonis sesat ya, dikatakan ya ahmak ajhal min himari ahlihi, lebih dungu dibandingkan keledainya ya, dikatakan lebih dungu dibandingkan keledainya ya. Itu orang-orang Sabaiyah ya, orang-orang Syiah ya. Warabi'uhum, dan yang keempatnya mereka khairul bariyati ba'dahum, adalah manusia terbaik sesudah mereka, sesudah Muhammad SAW, Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman, Aliun, yaitu Ali ya, yaitu siapa? Ali.
haliful khairi, haliful khairi, ya. Halif ada apa halif? Sekutu kebaikan. Bil khairi munjihu, ya, dengan kebaikan, ya, dengan kebaikan beliau, ya, selamat, munjihu, najaha, ya, selamat, ya. Wa innahumu, dan sesungguhnya mereka, warrahtu, dan ar-rahat. Rahat itu 3 sampai 10, itu rahat. Hitungan orang kalau jumlahnya 3 sampai 10 itu disebut rahat dalam bahasa Arab. Ya, ar-rahat. Ya. Seperti dalam hadis itu, waraitu nabiyya wa ma'ahu rahat. Aku lihat Nabi, pengikutnya enggak lebih dari 10 orang. Ya, pengikutnya enggak lebih dari 10 orang. Ya. Itu rahat, ya. Rahat itu 3 sampai 10, ya. Dan sesungguhnya mereka tadi siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, warahtu, dan rahat, ya, 3 sampai 10 orang. La raiba fihimu, ahlu sunnah tidak ragu, ya, bahwa mereka itu ala nujubil firdausi, ya. Nujub apa? Jamak najib. Najib itu onta yang paling bagus, ya, unta yang bagus, unta yang mahal, ya. Ala nujubil firdausi, mereka itu berada di atas kendaraan unta-unta firdaus, surga firdaus. Salah satu nama surga itu adalah apa? Al-Firdaus. Kata Nabi SAW, idza sa'altumullah fas'aluhu al-firdaus fa innahu a'lal jannah wa awsatuha, ya. Faminhu tafjuru anharu jannah, ya. Kalau kalian minta kepada Allah, kalian minta surga al-firdaus, karena surga al-firdaus itu a'lal jannah wa awsatuha, surga tertinggi dan paling tengahnya. Gimana memahaminya? Hah? Sesuatu berada di paling tinggi tapi di tengahnya. Sesuatu, kata Syekhul Islam itu menunjukkan bahwa, ya, al-falak ini, al-falak itu bahasa dari apa namanya? Alam semesta ini kal qibbah, seperti setengah bola. Seperti setengah apa? Setengah bola. Ya. Karena tidak akan Firdaus itu dikatakan paling tinggi sekaligus paling tengahnya, kecuali, ya, falak itu berbentuk apa? Kubah. Berbentuk kubah. Kubah apa? Setengah bola, berbentuk kubah. Ya. Katuran nggih bayangaken piyambak-piyambak nggih. Ya kan? Ya. Sekarang saya bilang, ya, ini barang ya. Ini barang. Ini saya katakan berada di jari-jari saya yang paling tinggi dan tengahnya. Itu kan kalau saya begini, ya. Kalau saya begini, ini taruhkan ke atas ini, maka ini yang paling tinggi dia. Dan di tengahnya. Itu kalau saya begini, ya. Kalau saya begini nggak paling tinggi, datar sih, datar ya. Nanti pengikut bumi datar, bumi bola. Kalau gini, dia ada di tengah-tengah doang, bukan di paling tinggi, ya kan? Kalau dia berada di paling tinggi sekaligus di paling tengahnya, maka bentuknya apa? Kubah. Maka bentuknya kubah. Ya, setengah bola, paling atas di tengahnya. Ya, itu bicara al-falak, seluruh alam semesta itu, ya. Bukan bicara bumi loh, ya. Bukan bicara bumi. Ya. Mereka dan rombongan yang tidak sampai 10 orang itu, ahlu sunnah tidak ragu bahwa mereka itu ala nujubil firdaus, bahwa mereka itu ada di atas
unta-unta surga Firdaus fil khuldi, ya, kekal di dalamnya, tasrahu, berjalan-jalan, ya, berjalan-jalan, tasrahu, berjalan-jalan di atas kendaraannya, ya, yakni 4 tadi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, bersama rombongan yang tidak mencapai 10 orang itu dijamin surga. Kita nggak ragu. Siapa? Sa'idun, ya, Sa'id bin Zaid, ya, Sa'id bin Zaid bin Nufail, wa Sa'dun, ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'id bin Zaid, ya, 5. Wa Sa'dun, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, 6. Wa Ibnu Aufin, siapa Ibnu Auf? Abdurrahman Ibn Auf, 7. Wa Talhatun, Talhah bin Ubaidillah, 8. Wa Amiru Fihrin, ya, Abu Ubaidah bin Jarrah, Amiru Fihrin, ya, Fihr itu kabilah, ya, Fihr itu kabilah, ya, namanya Amir, kunyanya Abu Ubaidah bin Jarrah, ya. Wa Zubair, yang ke-10 Zubair bin Al-Awwam, Al-Mumaddahu, yang terpuji, ya. Ini 10 orang ini kita nggak ragu mereka di surga. Sudah diberitakan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi juga, ya, ya, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, dan seterusnya hadis itu, ya. Dan masih ada sahabat-sahabat lain yang diberi jamin surga oleh Nabi SAW, ya, jamin surga oleh Nabi SAW, ya. Semua istri-istri Nabi dijamin surga, sahabat semuanya kan, semua istri-istri Nabi dijamin surga, ya, oleh Allah SWT dan Rasulnya, dijamin surga, ya. Hasan Husain dijamin surga. Sayyidah Sababil Jannah, ya kan? Keduanya adalah pemimpin para pemudanya surga. Isyarat bahwa keduanya itu akan meninggal di waktu masih muda, syabab, masih muda, ya. Dan yang lainnya, ya. Wakul, dan yakini sebagai akidah, katakan dengan jelas, khaira qaulin, dengan, ya, dan katakan dengan perkataan terbaik, ya, dan ucapkan dengan perkataan terbaik fis sahabati kullihim, terhadap sahabat seluruhnya. Nabi melarang kita berbicara kotor, menjelek-jelekkan sahabat Nabi SAW. Nabi melarang, la tasubbu ashabi, kalian jangan menjelek-jelekkan sahabatku, ya. Fa wallahi, demi Allah, lau anfaqa ahadum mithla Uhudin dhahaban, seandainya salah seorang dari kalian itu berinfak emas segede Uhud, ya, ma balagha mudda ahadim wala nasifah, enggak akan nyampe, ya, derajat infaknya 1 mud. 1 mud itu segini, 1 mud. Sahabat bahkan setengah mudnya saja nggak nyampe, ya. Sedekah infak emas segede Uhud itu nggak senilai dengan sedekah setengah mudnya para sahabat, ya kan, ya. Wala taquta'anan, dan jangan kamu menjadi ta'an, orang yang tukang melaknat para sahabat. Ta'ibu, membicarakan aibnya para sahabat. Wa tajrahu, dan menjarah. Apa menjarah itu?
mencacat para sahabat. Ya, mencacat dengan lisan itu namanya jarah. Kalau jimnya di fathah, jarah. Itu melukai dengan lisan, dengan omongan, itu namanya jarah. Kalau melukai dengan senjata, dengan tangan, itu jurah. Jimnya di domah. Ya. Ya. Ahlu sunnah tidak akan menjadi seorang yang melaknat para sahabat, ya, membicarakan aib-aibnya. Apa sahabat itu maksum? Tidak. Sahabat tidak maksum. Mereka berarti memiliki kesalahan, ya, memiliki kesalahan, ya, bahkan sampai perang saudara mereka, ya enggak? Ali dengan Ummul Mukminin Aisyah, Ali dengan Muawiyah sampai perang saudara. Ya, mereka punya aib, punya, mereka nggak masuk. Ya, tapi kekeliruan mereka itu tertutupi dengan fadilah-fadilah mereka yang sangat banyak. Termaafkan dengan fadilah-fadilah mereka yang sangat banyak, karena kesalahan mereka itu sangatnya kecil dibandingkan dengan fadilah-fadilah mereka. Dan kesalahan-kesalahan mereka itu terlahir dari ijtihad, sementara mereka itu ahlul ijtihad. Dan ahlul ijtihad itu kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1 pahala. Sahabat yang melakukan kesalahan dapat 1 pahala. Kamu yang mencela dia, ngomongkan kesalahan dia, ngobrol kesalahan sahabat, kamu dapat dosa. Ya. Wa tajrahu, semua sahabat itu adil. As-sahabat kulluhum udul. Apa makna adil? Adil itu thiqah wa salih. Adil itu terpercaya apa yang mereka ucapkan dan soleh agamanya. Itu maknanya adil. Kebalikannya dari jarah. Ya, makanya ada ilmu hadis apa? Jarah wa ta'dil, ya, jarah wa ta'dil. Ya, jangan jarah wa tahdzir. Ya, adanya mengelek-elek karo nahdzir wae. Ya, enggak pernah mentakdil, ya, enggak pernah memuji, mbok ya dipuji gitu. Ya. Para sahabat semuanya kulluhum udul. Semua sahabat itu thiqah, saleh, terpercaya dan soleh agamanya. Makanya kalau sahabat itu enggak ketemu Nabi, ini sahabat enggak ketemu Nabi, enggak ketemu Nabi. Ya, misalkan Ibnu Abbas ini nggak ketemu Nabi, nggak tahu Nabi, cerita Nabi ketika datang malaikat Jibril pertama kali kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah, bukan Ibnu Abbas, ya, Aisyah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditinggal wafat oleh Ummul Mukminin Khadijah. Aisyah umurnya berapa? Hah? Aisyah umurnya berapa? 5 atau 6 tahun. 5 atau 6 tahun. Sementara Nabi SAW itu bersama dengan Ummul Mukminin Khadijah berapa tahun? Hah? Berapa tahun? 10 setelah jadi Nabi. Setelah jadi Nabi berapa tahun? 10 tahun. Jadi Nabi usia 50, kurang lebih 50 51, beliau wafat, Ummul Mukminin Khadijah. Ya, 10 tahun. Nabi diangkat jadi Nabi umur 40. Ya, berarti kan kemungkinan Aisyah itu lahir 5-6 tahun setelah Nabi diangkat jadi Nabi dan Rasul. Berarti Aisyah nggak tahu cerita apa? Nabi keluar di Gua Hira, kemudian didatangi malaikat Jibril. Tapi antum tahu di Sahih Bukhari yang menceritakan hadis Nabi di Gua Hira siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Belum lahir Aisyah. Ya. Kalau orang Syiah udah langsung bilang antum itu, udah langsung bilang tuh Sahih Bukhari itu bohong itu. Gimana Aisyah belum lahir udah cerita
Nabi di Gua Hira, masa kamu percaya sama Sahih Bukhari? Ya, ini kalau nggak ngaji di sini nggak ketemu jawabannya itu. Ya kan, cuman bingung kena subhat ya kan? Iya. Cuman mendelok konten karo Facebook wae bingung ya kan? Maka kita mengatakan Ahlussunnah wala taqutu'anan ta'ibu wa tajrahu. Kamu jangan jadi orang yang melaknat para sahabat.